Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian dari risalah kitab kecil Al-Qawaidul Arba' karya Fadilatul Syekh Al-Mujahid Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada kesempatan yang lalu, Al-Ustadz Muhammad Khalid Syar'i Hafizahullah Ta'ala telah membawakan berkaitan dengan muqaddimah dari risalah ini, yang poinnya sangat banyak sekali ya. Sedikit kita sebelum memulai kajian, kita mengulang poin-poin penting pada muqaddimah yang lalu. Ada 3 hal yang kalau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang membahagiakan. Maka kehidupan kita akan bahagia. Silakan. Yang bisa nyebutin siapa? Nah, fadal Pak. Apa yang mic boleh? Mic-nya mana? Biar ada interaksi. Makanya silakan. Catatannya dipegang. Kita akan tambahkan poin-poin penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 hal, yaitu ketika dia diberi kenikmatan, dia bersyukur. Ketika dia diberikan ujian, dia bersabar. Dan yang ketiga, ketika dia berbuat dosa, dia istighfar. Masya Allah. Barakallahu fiik. Betul Pak. Bapak dapat hadiah. Buku terjemahan Al-Aqidah Muyassarah, panduan praktis akidah. Ini bagus. Nah, silakan Bapak. Kemudian berikutnya, di antara poin penting yang diajarkan kemarin adalah bahwa agama para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam itu satu. Ya. Dan bapaknya para nabi dan rasul adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa disebutnya dan apa definisinya? Silakan Bapak. Al-Hanifiyah, betul. Nah, Al-Hanifiyah itu apa? Silakan. Mic-nya, silakan. Berserah diri, rendah hati. Ya, Al-Hanifiyah itu apa Pak? Sebentar, Bapak ada bukunya di situ. Nah, tinggal baca aja Pak. Nah, di situ. Al-Hanifiyah, apa itu? Beribadah kepada Allah semata dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Betul, itulah makna tauhid. Makna tauhid adalah memurnikan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul ikhlas, memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Dan ini agamanya siapa? Semua para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Makanya dakwahnya mereka sama. Dari sejak yang diutus sama, kalau Nabi Adam kan jelas menyembah kepada Allah ya. Kapan muncul kesyirikan? Di zamannya Nabi Nuh. Nah, maka rasul pertama yang Allah utus untuk mengingatkan umat tentang tauhid ini siapa? Nabi Nuh. Dan beliau berdakwahnya sama. Ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, beribadahnya kepada Allah dan jauhi taghut. Jauhi sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud pun demikian, Nabi Saleh demikian, sampai akhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang ibadah kepada Allah adalah tujuan kita diciptakan. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka di sini kita tahu pentingnya tauhid. Bahwa tauhid itu penting. Tauhid kita, akidah kita harus lurus. Karena kalau tauhid kita bercampur dengan kesyirikan, apa yang terjadi? Ibadah kita akan hancur, akan hilang. Ya, salat nggak diterima kecuali dengan apa? Bersuci. Salat Pak. Salat nggak diterima kecuali dengan bersuci. Wudu dulu baru salat. Sama, ibadah juga nggak bakal Allah terima kalau bercampur dengan kesyirikan. Maka harus bertauhid. Maka penulis mengatakan apa? Ibadah nggak bisa dikatakan ibadah kecuali kalau
bersamaan dengan tauhid. Maksudnya apa? Tidak melakukan perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik ini bahaya. Saking bahayanya, kalau dia bercampur dengan suatu ibadah, maka akan merusak ibadah tersebut. Syirik kecil riya, sebagai dicontohkan kemarin ya, orang sholat, pengen dipuji, pengen dilihat, maka hilanglah pahalanya, hanyutnya. Kalau dia sampai melakukan perbuatan syirik besar, sujud kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, dan syirik-syirik besar lainnya, maka semua amal yang dilakukan selama hidupnya dia hangus. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini bahaya. Nah, saking bahayanya syirik, Allah mengingatkan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah akan mengampuni dosa yang lain. Maka penting untuk kita mengetahui syirik itu apa. Maka kaidah 4 ini penulis akan bawakan untuk mengenal bahwa oh ini syirik, ini tauhid. Ya, saking bahayanya syirik, Abul Anbiya, nabi bapaknya para nabi, yaitu siapa? Ibrahim alaihissalam sampai berdoa sama Allah. Apa doanya? Ada yang hafal? Dapat hadiah kalau hafal. Nah, masih ada. Ini hadiahnya 2, Pak. Ada panduan praktis akidah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, terjemah dari kitab Al-Aqidah Muyassarah. Ada yang kedua, tuntunan walimah pernikahan. Ini bagi yang belum nikah atau mau nikah lagi. Nah, jadi ini 2 hadiah. Silakan bisa jawab siapa? Doanya Nabi Ibrahim agar berlindung dari kesyirikan. Ini enggak ada di buku ini. Sengaja saya. Kalau buku ini tinggal baca, Bapak. Nah, silakan Bapak, fadhil. Masya Allah. Ulangi Bapak. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bapak mau mana ini? Aqidah hadza wa zuwad. Aywan, fadhil. Aqidah, betul. Bapak udah nikah, nah. Fadhil. Baik. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ya, disebutkan dalam surat apa? Ibrahim. Allah berfirman, "Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Di situ. Surat Ibrahim ayat berapa itu? Cari aja dari awal sampai akhir ketemu. Nah, Allah berfirman apa? Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Rabbi ij'al hadzal balada amina." Ya Allah, jadikan negeri ini, negeri apa ini? Mekah. Jadikan negeri ini sebagai negeri yang aman. Dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari apa? Menyembah kepada berhala-berhala itu. Ya, ini Nabi Ibrahim aja berlindung dari kesyirikan. Maka inilah yang menjadikan konsentrasi kita dan para ulama, para asatidzah, mereka berusaha untuk menjelaskan tentang tauhid dan memperingatkan manusia dari perbuatan kesyirikan. Baik, kita akan masuk di kaidah yang pertama, al-qaidatul ula. Silakan baca Ustaz Firus. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-qaidatul ula أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور ولم يدخلهم ذلك في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Surat Yunus ayat 31. Kaidah pertama, kamu mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui bahwa Allah Ta'ala adalah pencipta, hidupkan, yang mematikan, pengatur segala sesuatu, tetapi hal itu tidak lantas memasukkan mereka ke dalam Islam. Dalilnya adalah firman-Nya Ta'ala, katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup.
Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Baik, jazakallah khairan wa zawwajakallahu bikran. Amin. Baik. Kaidah pertama ini menjelaskan kepada kita bahwa lihat, anta alama annal kuffar, hendaknya engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini? Siapa orang-orang kafir yang pernah diperangi sama Rasulullah? Kafir Quraisy. Jadi beliau akan menjelaskan kondisi orang-orang kafir Quraisy itu akidahnya kayak apa? Background mereka seperti apa? Apakah mereka dikatakan orang muslim atau bukan? Nah, kalau keyakinannya seperti mereka ini, apakah bisa dikategorikan sebagai orang bertauhid atau tidak? Ini akan dijelaskan. Ya, intinya nanti bahwa tauhid itu harus mengimani Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Mengimani bahwa Allah itu menciptakan alam semesta dengan rububiyahnya, ya, menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta dan sebagainya, dan kita harus beribadah hanya kepada Allah saja. Dan kita mengimani tentang nama-nama dan sifat Allah. Itu tauhid yang benar. Akidah iman kepada Allah yang benar kayak gitu. Nah, kondisi orang-orang kafir Quraisy ini seperti apa? Akan dijelaskan sama beliau. Ya, orang-orang kafir Quraisy ini, di antara mereka namanya siapa? Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, dan banyak sekali di antara mereka. Ya, ada yang meninggal dalam kekufuran, tapi beberapa orang di antara mereka sudah langsung masuk Islam. Nah, yang diperangi oleh Rasulullah SAW pada perang apa saja? Ada perang Badar. Kapan terjadi perang Badar? 17 Ramadan. Berapa Hijriah? 2. Wah, dapat hadiah nih. Ini Mas. Saya pengen dapat 2. Berdua. Siapa? Fadal. Nah, perang Badar itu kan perang yang terjadi kaum muslimin dengan dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dengan kaum Quraisy, dipimpin oleh Abu Jahal dan lain sebagainya. Baik. Nah, kemudian ada juga perang berikutnya. Di tahun keberapa? 3. Perang apa itu? Uhud. Ini kalau bulannya sepakat, yaitu di bulan Syawal. Tapi untuk tanggalnya ada yang mengatakan itu tanggal 7. Ya, ada yang mengatakan itu tanggal 11, ada yang mengatakan tanggal 15. Tapi poinnya adalah di bulan ke berapa? Bulan Syawal di tahun ke-3 Hijriah. Nah, mereka ini diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka ini orang kafir Quraisy ini ternyata apa? Muqirruna bi anna Allah Ta'ala huwal khaliq al-mudabbir. Ternyata mereka itu juga mengimani kepada Allah. Maksudnya kenal Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itulah yang menciptakan. Allah lah yang mengatur alam semesta. Allah itu yang menurunkan hujan, ya, yang mengatur siang dan malam, ya, semuanya. Mereka meyakini hal itu. Tapi keyakinan berkaitan dengan tauhid apa ini, Pak? Tauhid apa ini? Rububiyah ini. Meyakini Allah pencipta, pengatur, pemilik alam semesta, ini tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena tidak cukup dengan hal itu saja. Kalau seseorang meyakini Allah itu pencipta dia, Allah yang memberikan rezeki kepada dia, tapi dia ibadah kepada selain Allah, maka inilah yang disebut dengan orang apa? Musyrik, yang kafir. Karena dia menyembah kepada selain Allah. Dan orang-orang kafir Quraisy ini, mereka menyembahnya kepada selain Allah. Ya, kadang beberapa saat nanti akan kita lihat mereka nyembah kepada Allah, doanya kepada Allah. Tapi beberapa saat mereka juga nyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka punya tuhan-tuhan lain yang mereka sembah. Ya, sehingga mereka disebut orang musyrikin. Musyrikin itu apa? Orang-orang melakukan kesyirikan. Mereka iman kepada Allah, maksudnya meyakini Allah itu pencipta dia, pengatur dia, yang memberikan rezeki dia. Bahkan kalau dia sakit, dia yakin yang menyembuhkan siapa? Allah. Tapi dia mintanya kepada berhala-berhala lain. Ya, sujud, rukuk, ya, bahkan menyembelih untuk tuhan-tuhan lainnya. Nah,
Di antara Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, Allah sebutkan dalam surat An-Najm ayat 19 dan 20. Nah, ini catatan-catatan tolong ditulis. Ini enggak ada di buku ini. Ini saya carikan dari kitab-kitab lain. Allah berfirman, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra." Bagaimana pendapat kalian tentang Lata, Uzza, dan Manah? Nah, 3 berhala yang merupakan berhala paling top di kalangan kaum kafir Quraisy. Ini yang mereka sembah. Ada juga yang lain nanti, ya, Hubal dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mendengar ini saja, mungkin kita menyangka, oh yang disembah itu paling patung. Bentuk patung disebut namanya siapa? Lata. Oh, ini patung berikutnya apa? Uzza. Kemudian apa berikutnya apa? Mana? Seperti itu atau tidak? Bukan, Pak. Lata itu siapa? Di tafsir Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala, ya. Hadhihi asma asnamin ittakhadhuha alihatan ya'budunaha. 3 nama ini adalah nama berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Berkaitan yang pertama adalah Lata. Al-Lata ini adalah sebuah rumah, ya, rumah bangunan, ya, kanat Quraisy ta'buduhu. Berkata Imam Qatadah mengatakan kanat bi Taif, ya. Ini berhala ini lokasinya di Taif. Taif di mana, Pak? Di Mekah. Ya di Saudi, ya, Saudi luas, cuman tetapnya di Mekah, ya. Kalau kita umroh kan biasanya apa? City tour ke mana? Taif. Ya. Ya, itu di Taif sana. Itu ada baitun binakhlatin kanat Quraisyun ta'buduhu. Ada sebuah rumah, ya, yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Itu berkata demikian. Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan tentang bagaimana gambaran rumah tersebut. Apakah sekedar rumah? Bukan. Ternyata di situ ada yang dikeramatkan. Nah, kalau kita mendapati di zaman kita ada yang mengkultuskan atau menyembah kepada benda-benda yang akan disebutkan ini, ya kurang lebih kayak gitu dulunya. Ya, maka waspada kesyirikan tersebut. Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa kanatil latu sakhratan bayda manqusyah. Lata itu bentuknya apa? Wujudnya adalah batu putih, Pak. Batu putih yang dipahat. Ya, ini batu sakti mungkin disebut mereka. Ya, wa 'alaiha baitun bit-Taif lahu astarun wa sadanah. Ya, batu putih itu dianggap sakti dan mereka tuhankan, mereka keramatkan, dan di situ dibangun bangunan sebagai rumah. Ya tadi yang dimaksud rumah itu maksudnya gitu. Jadi di dalamnya ada apa tadi? Berhala itu yang disembah oleh orang-orang kafir tersebut. Ya, ditutupilah dengan ya tutup-tutup yang indah dan juga ada penjaga-penjaganya. Ada juru kuncinya zaman sekarang. Ya, kalau ada tempat-tempat keramat itu ada apa? Juru kuncinya, kuncennya. Wa haulahu fina mu'azzam 'inda ahli Taif. Dan di sekitar rumah itu ada halaman yang luas yang diagungkan oleh penduduk Taif. Biasanya memang kayak gitu, tempat peribadatan itu apa? Seperti rumah, sekelilingnya ada tempat yang luas. Biar apa? Orang duduk di situ, ibadah di situ, minta-minta di situ. Kalau zaman sekarang ada parkirannya. Ya. Nah, waspada. Nah, wahum Thaqif wa man taba'ahum, dan yang menyembah mereka adalah Bani Thaqif. Ya, mereka membanggakan ya Tuhannya itu, wa yaftakhiruna biha ala man adahum min ahya'il Arab ba'da Quraisyin. Mereka betul-betul membanggakan tempat keramat tersebut karena mereka menganggap tempat keramat inilah yang akan mengabulkan permintaan-permintaan mereka. Dan mereka, kami punya Lata nih. Kalian punya apa? Cuma itu doang. Nah, gitu, saling membanggakan Tuhan satu dengan yang lainnya. Itu pendapat yang pertama tentang Lata. Yang kedua, ditafsirkan oleh Imam Ibnu Abbas dan juga Mujahid dan juga Abu Salih. Al-Lata itu dibaca Al-Lata. Taknya tasdid. Artinya apa itu, Pak? Perhatikan. Ya, ini wali. Orang soleh yang dikultuskan. Ibnu Abbas mengatakan, kana rajulan yaluttus sawiqa lil haji. Falamma mata akafu ala qabrihi ya'budunahu. Jadi Lata ini
ya adalah sebutan bagi seseorang yang dulu biasanya beliau numbuk gandum. Ditumbuk gandumnya, dimasak, setelah masak jadi apa? Roti. Dan roti yang banyak itu dikasihkan secara percuma-cuma, secara gratis kepada orang-orang yang melakukan ibadah haji. Mereka haji juga. Nah, mereka haji. Dan itu seperti itu. Nah, saking baiknya orang ini dikenallah oleh masyarakat. Dan qadarullah tiba-tiba beliau ini meninggal dunia. Orang pada kehilangan. Akhirnya tanya-tanya, itu bapak yang biasa ngasih roti mana orangnya? Ini bahasa kita, tafsirnya kita. Ya, mana orangnya? Dicari-cari, oh meninggal. Oh mana kuburannya? Ini pak kuburannya. Oh langsung setelah itu kuburannya dibangun, mereka nyembah di sana. Kira-kira ada nggak di zaman kita? Yang menyembah kuburan ada nggak zaman kita? Nah ini di kaum kafir Quraisy kayak gini. Ya bahaya, maka ini kesyirikan. Biar kita berkenal, oh syirik itu gitu loh Pak. Jadi nggak serta-merta syirik itu nyembah kepada apa? Patung doang. Sama garam-barana orang sekarang cuma patung doang. Enggak, ini kuburan. Lata ini bentuknya apa? Kuburan. Dua pendapat tadi. Satu mengatakan batu yang dikeramatkan. Yang kedua mengatakan apa? Kuburan orang soleh ini. Dan mungkin bisa dikompar juga. Bisa dikompar maksudnya apa? Itu kuburan, terus di atasnya ada apa? Batu, langsung di situ disembah. Nah, makanya Nabi SAW sudah peringatkan, ya kuburan itu jangan ngapain? Jangan dibangun di atasnya. Jangan dikasih apa? Penerangan. Ternyata zaman sekarang banyak orang yang mengagungkan apa? Kuburan, dikasih permadani, kasih bunga-bunga, kasih lampu-lampu. Mereka ibadah di sana. Ini menyalahi ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Lata yang pertama. Kemudian berhala yang disembah oleh kafir Quraisy diantaranya adalah Al-Uzza. Uzza ini apa Pak bentuknya Pak? Ya, di sini dikatakan Imam Mujahid mengatakan hiya syajaratun. Uzza ini bentuknya adalah pohon besar, pohon keramat. Pokoknya keramat-keramat sudah. Dikeramatkan, dianggap dikultuskan, dianggap menjadikan berkah di sana. Ini lokasinya di Ghatafan. Ini Bani Ghatafan mereka menyembah pohon tersebut. Dan Rasulullah SAW pernah mengutus Khalid bin Walid untuk memotong pohon tersebut. Setelah Islam jaya, maka Rasulullah SAW perintahkan Khalid bin Walid yang sudah masuk Islam saat itu untuk ngapain? Menghancurkan berhala yang disembah oleh kafir Quraisy. Yang bentuknya apa tadi? Pohon. Yadribuha bil fa'si. Khalid bin Walid yang memukulnya, memotongnya dengan tongkat, dengan apa sih? Dengan kampak. Di riwayat lain disebutkan waktu mau mukul itu tiba-tiba jinnya muncul, bentuknya perempuan. Perempuan berambut panjang. Enggak usah dinamain. Kita dinamain nanti. Suster ngesot, ada apa lagi? Mak lampir, ada apa lagi? Enggak, intinya disebutkan gitu, ada jin yang muncul. Maka tetap Khalid tetap hancurkan itu sehingga hilanglah jin tersebut. Nah, kemudian Al-Uzza kata Imam Jarir rahimahullah taala, kanat syajaratan 'alaiha bina'un wa astar binakhlah. Lihat. Itu pohon awalnya. Tapi habis pohon enggak cuma pohon lagi, karena mereka ini kan mengkultuskan. Orang mengkultuskan itu memuliakan. Kalau memuliakan, maka mereka akan bangun bangunan sekitarnya. Ya, dibangun, diperindah. Biar orang ketika ibadah di situ apa? Khusyuk, nyaman. Ya, dibangunlah bangunan-bangunan di situ. Ya, ada tutupnya, ya dihiasi. Dan itu lokasinya antara Mekah dan Taif. Wa kanat Quraisyun yu'azzimunaha, dan orang-orang Quraisy ini mengagungkan Uzza ini, pohon keramat ini. Sehingga ketika di perang Uhud, Abu Sufyan waktu itu masih kafir, dia mengatakan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan membanggakan diri, lanal Uzza wala Uzza lakum. Kami punya Uzza, kami punya sembahan itu namanya siapa? Uzza. Itu yang menolong kami. Sementara kalian enggak punya apa? Uzza. Maka Rasulullah mengatakan, membalas perkataannya, qulu, katakanlah wahai para sahabat, Allahu maulana wala maula lakum. Allah lah penolong kami dan kalian enggak punya penolong sedikit pun. Dibalas, kami punya Allah. Uzza itu apa? Pohon doang.
Ya, kalian sendiri yang mengkeramatkan kan. Maka Allah mengatakan in hiya isla asmaun samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu hanya nama-nama yang kalian buat-buat sendiri. Kalian sendiri yang mengagungkan. Aslinya pohon biasa, pohon biasa. Yang ciptakan pohon siapa, Pak? Allah. Cuman karena mungkin pohonnya itu besar, menakutkan, akhirnya orang ngapain? Nyembahnya. Ya. Maka waspada. Kesyirikan-kesyirikan ini harus kita waspadai. Demikian pula manah. Manah juga merupakan rumah, ya sama bentuknya rumah, yang di situ ternyata ada berhalanya juga. Ini merupakan berhala yang diagungkan oleh Hudzail dan Khuza'ah. Dan ini disembah oleh oleh para penduduk kota Mekah. Taib. Jadi inilah kesyirikan. Tuhan-Tuhan yang disembah siapa? Oleh kufar Quraisy. Maka ya karena mereka juga menyembah Tuhan-Tuhan itu, maka keyakinan mereka bahwa Allah pencipta mereka, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, bermanfaat atau tidak? Enggak bermanfaat, Pak. Karena mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika walaupun dikatakan kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit? Siapa yang menciptakan kalian dengan sempurna sehingga kalian bisa mendengar, bisa melihat? Siapa yang bisa menghidupkan orang yang mati, mematikan orang yang hidup? Ya, siapa yang mengatur alam semesta ini? Mereka mengatakan apa? Allah. Karena keyakinan itu ada di mereka. Makanya Allah bantah. Faqul afala tattaqun. Lah kalau kalian meyakini itu, kenapa kalian enggak bertakwa saja? Maksudnya apa, Pak? Kenapa kalian enggak bertakwa kepada Allah? Kenapa kalian enggak beribadah hanya kepada Allah saja? Karena level takwa tertinggi adalah apa? Beribadah hanya kepada Allah. Tauhid itu takwa yang paling tinggi. Ya, karena takwa itu definisinya apa sih, Pak? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Perintah Allah paling besar apa? Tauhid, beribadah hanya kepada Allah saja. Larangan Allah paling besar apa? Syirik, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Afala tattaqun?" Loh, kalian kalau yakin Allah itu pencipta kalian, yang memberikan rezeki kepada kalian, yang mengatur urusan kalian, yang menyembuhkan kalian, yang menolong kalian, yang mengentaskan kalian dari kesulitan menuju kemudahan, kenapa enggak beribadah kepada Allah saja? Makanya mereka ini jahil. Orang-orang apa? Jahil itu apa artinya, Pak? Bodoh. Enggak menggunakan akalnya dengan baik. Logikanya itu enggak main. Ya, mereka itu sufaha. Ya, kalau orang logikanya main kan, kalau kita meyakini Allah pencipta saya, ya mestinya saya beribadahnya kepada Allah. Allah yang memberikan kita semuanya nih. Allah yang menciptakan saya. Sekarang saya punya badan seperti ini, Allah yang menciptakannya. Kita bisa bernafas, Allah menciptakannya. Kita bentar lagi makan, minum, Allah yang menciptakannya. Semua kalau nikmat ini kita tahu bahwa itu yang memberikan Allah, maka mestinya kita berterima kasih kepada Allah dengan cara apa? Beribadah hanya kepada Allah saja. Itu mestinya. Namun ternyata tidak, Pak. Orang-orang kafir Quraisy ini justru enggak mau. Kalau diajak sama Rasulullah SAW, qulu la ilaha illallah. Rasulullah itu berdakwah di mana? Di Mekah itu berapa tahun, Pak? Di Mekah. Hah? 10 tahun. Kebalik. Berapa? 13 tahun. 13 tahun. Di Mekah 13 tahun. Itu fokusnya lebih ke tauhid. Ini nyadarkan kaum kafir Quraisy ini loh. Nyadarkan kaum kafir Quraisy bahwa Allah itu Tuhan kalian loh. Makanya ayat-ayatnya turunnya berkaitan dengan itu, mayoritasnya. Ya. Rasulullah mengajarkan kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu. Kalian hendaknya ucapkan la ilaha illallah, syahadat, masuk Islam. Dengan mengucapkan la ilaha illallah. Itu artinya apa, Pak? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Orang kafir Quraisy paham nggak itu? Paham. Mau nggak mengucapkannya? Nggak mau. Kenapa, Pak? Gengsi. Kenapa? Konsekuensinya kalau mereka paham, kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka dia harus meninggalkan semua Tuhan-Tuhan tadi. Lata, Uzza, Manah, Hubal, dan semua Tuhan-Tuhan yang mereka sembah harus diapain? Tinggalkan, dibuang. Mereka nggak mau, Pak. Mereka nggak mau. Ya. Makanya Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat ke-35 sampai 36.
innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy itu, silakan dibuka As-Saffat ayat berapa tadi? 3536. Sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy ini kalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, ayo kalian ucapkan la ilaha illallah, syahadat. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja. Apa yang mereka lakukan? Yastakbirun, mereka sombong, enggak mau menerima, saya enggak mau. Dan mereka mengatakan apa? Lihat. Wa yaqulun a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Dan mereka mengatakan, ya, apakah kami ya rela ya meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena mengikuti perkataan penyihir yang gila ini? Siapa ini maksudnya? Subhanallah. Ini Rasulullah diejek sebagai apa? Penyihir, enggak cuma penyihir doang. Kalau penyihir ya, bukan penyihir, penyair. Kalau penyair doang mungkin masih mulia karena syair itu bagus ya. Ya kan? Tapi majnun gila. Jadi Rasulullah digila-gilain nih. Ya Rasulullah SAW yang makhluk yang paling mulia aja digila-gilain. Karena mendakwahkan dakwah apa? Tauhid. Maka ketika kita mendakwahkan tauhid lalu dituduh-tuduh ya sudah sabar aja. Itulah ya sunnatullah fil ard. Ya, sunnah Allah dalam muka bumi ini pasti akan ada pertentangan. Nah, orang-orang kafir Quraisy itu paham berarti. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, artinya mereka harus meninggalkan semua Tuhan selain Allah. Ditinggalkan betul-betul, dibuang itu. Tuhan-Tuhan tadi, Lata, Manah, Uzza, Hubal, dan lain sebagainya. Mereka tinggalkan. Cuman nggak mau. Ya, sehingga mereka disebut apa? Orang-orang musyrik. Maka di sini pelajaran penting yang sebenarnya ingin disampaikan oleh penulis adalah tadi, ya meyakini tentang tauhid rububiyah saja, meyakini Allah pencipta, pengatur, pemilik, pemberi rizki bagi alam semesta ini tidak cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam Islam. Dan ini juga memberikan ilmu kepada kita bahwa makna kalimat la ilaha illallah itu artinya yang benar adalah la ilaha atau la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali siapa? Allah saja. Tidak bisa diartikan sebagai la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Kalau cuma mengatakan tidak ada pencipta kecuali Allah, kira-kira Abu Jahal tahu nggak Pak? Ya tadi, kan ditanya tadi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka juga mengucapkan apa? Allah. Tahu mereka kalau masalah itu. Tapi masalah giliran ibadah nggak mau. Makanya tauhid, iman kepada Allah itu mengumpulkan berapa prinsip? Berapa? 3. Ya. Tauhid rububiyah, meyakini bahwa Allah adalah pencipta, pengatur, pemilik alam semesta, pemberi rizki, dan yang semuanya mengatur alam semesta ini. Kemudian yang kedua, tauhid apa? Asma wa sifat. Ya, untuk urutannya bisa pindah-pindah, cuman intinya itu. Ya, tauhid asma wa sifat. Itu meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang layak bagi Allah. Yang Allah tetapkan dalam Al-Quranul Karim dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Maka kita imani sesuai dengan yang Allah inginkan. Jangan ditakwil, jangan ditolak. Jangan dimaknai dengan makna-makna yang lain. Imani saja. Nah, 2 ini kita mengenal Allah secara ilmu. Secara ilmu, bahwa kita kenal Allah. Oh, Allah pencipta kita, Allah maha kasih sayang, Allah rahim, rahman, Allah aziz, Allah qawi, dzul quwwatil matin, dengan nama-nama dan sifatnya. Yang mestinya kalau kita meyakini ini, maka yang ketiga adalah merupakan konsekuensi dari itu. Ya, kalau kita yakin Allah pencipta kita, maka kita menyembahnya hanya kepada Allah. Ini tauhid apa? Al-uluhiyah. Atau disebut juga tauhidul ibadah. Jadi menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan semua bentuk ibadah hanya untuk Allah saja, tidak untuk yang lainnya. Ini baru iman yang benar. Adapun orang-orang kafir Quraisy, mereka hanya mengimani Allah dalam urusan apa tadi? Ya, rububiyah saja. Dan mereka tidak mau mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Dan mereka tidak mau meninggalkan
Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Nah, taib. Sekarang kira-kira timbul pertanyaan enggak di benak kita? Kenapa kok? Oh ternyata orang-orang kafir Quraisy itu bukan yang ateis gitu. Kalau ateis apa Pak? Enggak percaya Tuhan sama sekali. Tapi orang-orang kafir Quraisy ini ternyata punya ya pemahaman bahwa Allah itu yang menciptakan alam semesta. Berarti mereka kenal Allah atau tidak? Kenal. Pertanyaannya dari mana kenalnya? Nah, itu siapa yang bisa jawab? Dari mana mereka kok bisa kenal? Allah itu pencipta mereka. Allah yang mengatur mereka. Ya, walaupun setelah itu mereka syirik, menyembah kepada Tuhan lain. Siapa yang tahu jawabannya? Masya Allah, barakallah fiik. Apa tadi jawabannya? Yang ini atau ini? Ini? Oh ini. Baik. Jazakallah khairan. Apa? Tadi jawabannya apa? Karena masih ada sisa-sisa ajarannya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya kita tahu ya, kota Mekah ini kan ya kota yang mulia. Kafir Quraisy tinggalnya di Mekah. Dan sebelumnya jauh bertahun-tahun, ratusan tahun sebelumnya ada seorang nabi mulia yang pernah datang ke situ. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kisahnya? Ya panjang kisahnya. Ya, Nabi Ibrahim itu punya istri berapa? 2. Yang pertama siapa? Yang pertama dulu, Sarah. Ini beliau punya anak siapa? Nabi Ishak. Terus Nabi Ishak punya anak siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub punya siapa? Yusuf dan seterusnya. Ya, sampai keturunan nabi-nabi setelah itu biasanya keturunan dari sini, dari Ishak. Nabi Musa, Nabi Isa itu keturunannya sana. Zakaria dan sebagainya. Nah, istri kedua Nabi Ibrahim siapa? Hajar. Ya, Sayyidah Hajar. Ini punya anak namanya siapa? Nabi Ismail. Nah, alaihissalam. Nah, dari Nabi Ismail itu nanti keturunannya sampai siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini bagaimana waktu itu, waktu lahirnya Nabi Ismail, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Nabi Ismail dan istrinya, yaitu siapa? Hajar, kemana? Ke Mekah. Di Mekah saat itu nggak ada orang. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan apa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zir'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku telah menetapkan atau meletakkan keluargaku, yaitu siapa tadi? Hajar, istri Nabi Ibrahim, dan juga Ismail, putra beliau yang masih kecil saat itu, bahkan masih bayi. Di mana? Biwadin ghairi dzi zar'in. Di suatu lembah yang enggak ada tanaman sedikit pun, gersang. Ekonomi sedang sulit saat itu. Tapi ada keistimewaan, walaupun ekonomi di situ sulit, susah, tapi ada keistimewaan, yaitu apa? Inda baitikal muharram. Tapi ini dekat dengan Ka'bah. Dekat dengan rumahmu ya Allah. Ya, apa tujuannya? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, kami letakkan mereka di sini agar mereka mendirikan sholat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Maka ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia itu condong ingin menuju ke tempat ini, ke Ka'bah ini. Ya, dan berikan rezeki kepada mereka dari buah-buahan, biji-bijian agar mereka bersyukur. Ya. Kisahnya panjang. Intinya di situ ada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nah, kemudian mulai dewasa Nabi Ismail, mulai mereka membangun apa? Ka'bah. Dan menyebarlah di situ ibadah, mulailah syariat-syariat di situ diterapkan. Ada haji, ada umrah, ada menyembelih hewan korban, dan lain sebagainya. Termasuk yang paling penting adalah mengenalkan mereka tentang Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya ya Nabi Muhammad SAW itu juga nasabnya itu sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ada yang kenal Nabi Muhammad SAW? Kenal semua ya. Cuman maksudnya ada yang hafal nasabnya enggak? Nasabnya itu sampai, betul-betul nasabnya sampai. Ya, sekarang banyak yang mempermasalahkan nasabnya. Jadi ini kita membahas yang betul-betul sampai. Ya, nasabnya Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam kitab yang banyak ya. Di antaranya Zadul Ma'ad
fi hadi khairil ibad karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Beliau mengatakan Nabi Muhammad adalah Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib. Ini saya akan bacakan biar kita memastikan bahwa bangsa Quraisy itu yang akidahnya kayak gitu, itu keturunannya siapa? Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Lihat, Nabi Muhammad SAW itu bagian dari bangsa Quraisy. Maka lihat, bukan sanadnya, nasabnya Nabi Muhammad SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Nah, Fihr ini siapa? Quraisy. Ini neneknya, bukan nenek, kakeknya. Yang paling tinggi, bukan paling tinggi, yang keberapa ini? Dihitung aja. Nah, itu Fihr. Nah, Fihr punya bapak namanya siapa? Bin Malik, bin Nadr, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sampai Adnan ini ya bisa dipastikan betul-betul sanadnya nyambung, nasabnya nyambung. Ya, ila huna ma'lumus sihah muttafaq alaihi bainan nasabin. Sampai Adnan ini nasabnya disepakati oleh para ulama nasab. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Wala khilafa fihil battah. Adapun yang di atas Adnan ini sampai ke Nabi Ismail, ini terjadi khilaf. Siapa nama-namanya itu siapa? Ya, beliau mengatakan wa ma fauqa Adnan mukhtalafun fihi wala khilafa bainahum anna Adnana min waladi Ismail alaihi salam. Ya, adapun kakek-kakek setelah di atasnya Adnan sampai Nabi Ismail ini perbedaan pendapat di antara para ahli nasab namanya siapa saja. Tapi mereka memastikan bahwa Adnan betul-betul keturunannya siapa? Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dan Nabi Ismail itulah yang dikisahkan beliau akan disembelih oleh Nabi Ibrahim saat kecil. Namun setelah itu Allah ganti dengan syariat ibadah apa? Penyembelihan hewan kurban. Jadi betul-betul memang ya, Quraisy ini memang keturunannya siapa? Ajarannya Nabi Ibrahim. Ya, keturunannya Nabi Ibrahim dan juga masih punya ajaran yang nyambung ke sana. Dan ajaran Nabi Ibrahim itu, ajarannya apa Pak? Tadi yang saya pertanyakan tadi. Apa tadi? Al-Hanifiyah. Betul-betul Islam yang murni, yang lurus, menyembah hanya kepada Allah saja. Itu ajarannya Nabi Ibrahim. Beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan semua peribadatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau dilihat runut kisahnya itu, berarti di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu mereka bertauhid kepada Allah. Semuanya. Nggak ada yang nyembah apa? Berhala di situ. Di Mekah itu bersih. Semuanya ibadah kepada Allah. Hajinya betul-betul disyariatkan. Korbannya hanya betul-betul untuk Allah. Terus itu berlalu bertahun-tahun lamanya sampai muncul gembong kesirikan. Ini yang bikin onar ini. Siapa namanya? Dihafal Pak. Ini orang terlaknat. Yang merubah agamanya Nabi Ibrahim. Siapa namanya? Ada yang tahu? Dapat hadiah kalau ada yang tahu. Agak susah, betul. Bukan, barakallahu fiik. Abdullah bin Ubay bin Salul belum lahir. Bukan. Siapa? Amr bin Luhai. Masya Allah. Bapak yang mana nih? Yang pernikahan atau yang akidah? Yang akidah. Wah, ini enggak laku nih pernikahan. Tayyib. Betul, namanya Amr bin Luhai. Ini pemimpin dari Bani Khuza'ah. Nah, disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, Imam Ibnu Hisham mengatakan, haddatsani ba'du ahli ilmi, telah memberitahu kepadaku sebagian para ulama, anna Amr bin Luhai kharaja min Makkah ila Syam. Bahwa Amr bin Luhai suatu saat keluar dari Mekah menuju ke Syam. Ingat, Syam ini daerahnya siapa waktu itu? Iya, Syria. Di Syria, Palestina dan seterusnya. Di situ ada para penyembah berhala. Ya, para penyembah berhala. Maka Amr bin Luhai ini pemimpin Mekah saat itu, dia study tour. Ya, keliling-keliling jalan. Ya, studi banding. Kita jalan-jalan, ada keperluan. Ada keperluan menuju ke mana? Ke Syam.
fi ba'di umurihi, untuk ada sebuah keperluan. Falamma qadima Ma'ab min ardil Balqa wa biha yawma idzin al-Amaliq wa hum waladun Amlaq wa yuqalu waladu Amliq ibnu Lawid bin Sam bin Nuh ra'ahum ya'budun al-asnam faqala lahum. Nah, jadi ketika melewati sebuah daerah disebut Ardul Balqa, di sana dia mendapati ada orang-orang yang dikatakan keturunan dari Amliq bin Lawad bin Sam bin Nuh, masih keturunannya Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh punya anak namanya Sam. Sam punya anak namanya Lawid atau apa ini. Kemudian punya anak namanya Amliq. Nah, ini disitulah tempat keturunan Amliq tersebut. Atau Amlalik. Bacanya gimana ya? Belum tahu. Belum dicek. Tapi kayak gitu kurang lebih. Nah, intinya Amr bin Luhai melewati satu daerah itu. Kemudian dia melihat, loh, kok mereka pada menyembah berhala-berhala. Nah, ini bentuknya patung-patung saat itu. Maka Amr bin Luhai mengatakan, ma hadhil asnam allati arakum ta'budun. Ini berhala-berhala yang kalian sembah ini apa ini? Bagaimana kisahnya ini? Ya, sejarahnya bagaimana? Maka mereka mengatakan hadhihi asnam na'buduha wa fanastamtiruha fatumtiruna wa nastansiruha fatansuruna. Ini berhala-berhala ini kami biasa menyembahnya. Kalau kami minta hujan, dia yang ngasih hujan. Kalau kami minta pertolongan biar menang ketika perang, dia ngasih apa? Kemenangan. Ya. Maka Amr bin Luhai tertarik. Wah, sakti juga nih ya. Ya gitu. Akhirnya dia tertarik. Maka dia mengatakan, ya, ala tu'tuni minha sanaman fa asiru bihi ila ardil Arab faya'buduhu. Apakah kalian mau untuk memberikan kepada saya satu saja deh sebagai sampel, ya, sampel Tuhan. Saya mau satu patung saja nih. Untuk agar nanti saya bawa ke negeri Arab biar mereka juga ikut menyembahnya. Maka diberilah satu berhala saat itu yang disebut dengan Hubal. Nah, ini salah satu nama lagi. Namanya apa? Hubal. Nah, inilah yang disembah oleh para penghuni kota Mekah. Maka dia pun meletakkan Hubal itu di kota Mekah dan memerintahkan manusia untuk menyembahnya. Sehingga dialah yang pertama kali melakukan kesyirikan di kota Mekah tersebut. Imam Ibnu Ishaq rahimahullah ta'ala mengatakan, wastabdalu bidini Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam ghairahu. Maka mereka pun merubah-rubah ajaran Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Mereka rubah dengan ajaran yang lain. Fa'abadul awthan wasaru ila ma kanat alaihil umam qablahum. Maka mereka pun menyembah kepada berhala-berhala tersebut, patung-patung tersebut, dan mereka menambahkan dengan kesesatan-kesesatan yang lain. Ya. Meskipun demikian, tentunya masih tersisa sebagian ajarannya siapa? Nabi Ibrahim. Wa fihim ala dzalika baqaya min ahdi Ibrahim alaihi salam yatamassakuna biha min ta'zimil bait wat tawafi bihi wal hajj wal umrati wal wuqufi ala Arafat wal Muzdalifah wa hadil budni wal ihlal bil hajj wal umrah ma'a idkhalihim fihi ma laysa minhu fakanat Kinanah wa Quraisy idza ahlu qalu labbaik Allahumma labbaik la syarika lak illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma walak. Lihat. Maka mereka pun merubah ajaran Nabi Ibrahim tersebut, ya. Dan sebagian ajaran Nabi Ibrahim masih mereka pegang teguh. Di antaranya adalah berkaitan dengan mengagungkan Ka'bah, tawaf di sekitar Ka'bah, melakukan haji, umroh, wukuf di Arafah, di Muzdalifah, menyembelih hewan, kurban, dan juga meski demikian, tapi mereka nambah-nambah ajarannya. Ditambah dengan kesyirikan, ditambah dengan perbuatan bid'ah. Di antaranya, kesyirikan yang mereka lakukan adalah ketika mereka talbiyah. Kalau talbiyah, kalau kita mau umroh atau haji, gimana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Terus? Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kita, orang Islam. Nah, orang-orang kafir Quraisy ini awalnya benar, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak. Sampai sini benar. Ya, kami panggil kami sambut
panggilanmu ya Allah, kami sambut panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Sampai sini benar atau tidak? Benar. Mereka tambahi Pak. Kecuali syarikan huwalaka, kecuali sekutu yang kau miliki atau engkau izinkan untuk menjadi sekutu bagimu. Nah, ini tambahan ini yang mereka jadikan bid'ah dalam masalah agama. Dalam pelafatan dan dalam konsekuensinya mereka melakukan kesyirikan. Termasuk bid'ah yang mereka lakukan adalah mereka ini saking mengagungkan Ka'bah, kalau pakaian mereka dianggap melakukan perbuatan dosa, maka mereka tawaf dalam keadaan apa? Telanjang. Wal'iyadzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala sindir mereka bahwa mereka ini wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Ya, mereka ini ya tidak beriman kepada Allah kecuali mereka juga melakukan perbuatan syirik. Ya, para ulama menjelaskan, di antara Ibnu Abbas menjelaskan, mereka kalau ditanya, mereka ada sebagian keimanan, yaitu ketika ditanya siapa pencipta kalian, mereka menjawab Allah. Tapi masalah ibadah mereka nyembahnya kepada selain Allah, itulah kesyirikan mereka. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah ketika mendengar orang kafir Quraisy mereka tawaf dan melakukan talbiyah, mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikalak. Rasulullah mengatakan cukup, di situ cukup, jangan lanjutin. Kenapa? Kalau di situ masih benar. Tapi kalau kemudian dilanjutkan illa syarikan huwalaka tamliku huwa malak, ini dah syirik. Baik. Nah, inilah sebab kenapa tadi bangsa Arab masih kenal kepada siapa? Allah. Cuman mereka melakukan perbuatan syirik. Siapa yang mengajarkan kesyirikan pertama kali di situ? Namanya siapa? Amr bin Luhai la'anahullahu ta'ala. Dan Rasulullah SAW pernah melihat ra'aitu Amr bin Amirin al-Khuzai yajurru qasabahu ay am'a'ahu finnar fakana awwala man sayyabas sawaib. Ya, saya melihat Amr bin Luhai ya masuk ke dalam neraka dan dia sedang menarik ususnya. Jadi ususnya hancur, dihajar sama malaikat, dia tarik-tarik ususnya itu. Karena dihajar terurai. Dan di akhirat atau di neraka kan enggak hidup, enggak mati. Jadi sakit, hancurnya luar biasa. Kalau di dunia itu hitungan mati orang, dia enggak mati, tapi sakit. Jadi ususnya hancur, ditarik-tarik itu, dikumpulin lagi. Itu yang dilihat sama siapa? Rasulullah SAW. Diazab dengan dahsyat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang pertama kali merubah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sini jelas ya? Jelas. Jelas atau jelas? Baik. Di sini saya tambahkan ini tambahan ini saya dapatkan dari Ustaz Firanda hafizahullah taala, di antara sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim yang masih melekat pada kaum kafir Quraisy itu adalah tadi mereka meyakini bahwa Allah adalah pencipta mereka. Itu yang pertama. Sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi disebutkan oleh penulis dan juga ayat yang lain seperti Az-Zukhruf ayat 87 Allah berfirman wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Apabila engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka pasti mengatakan apa? Yang menciptakan adalah Allah. Maka di sini pelajaran yang penting bagi kita ya, keimanan mereka bahwa Allah menciptakan mereka tidak bisa atau tidak cukup untuk membuat mereka sebagai orang Islam. Karena mereka melakukan perbuatan syirik, yaitu dengan apa tadi? Menyembah kepada selain Allah. Ya, menyembah kepada selain Allah. Kemudian, yang kedua, ya, orang-orang kafir Quraisy ini, mereka doa kepada Allah juga. Tapi hanya ketika kondisi kepepet. Ketika kondisi musibah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat ke-65, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Apabila mereka naik kapal, maka mereka doanya kepada siapa? Allah. Kenapa Pak doanya sama Allah? Karena mereka yakin yang bisa nolong hanya Allah saja. Cuman yang namanya orang jahil. Ya, orang jahiliyah ini. Mestinya kalau tahu gitu ya sudah, doanya sama Allah aja terus-terusan. Tapi masalahnya mereka ini falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Sudah Allah selamatkan, ketika berada dalam keadaan tenang di daratan, mereka malah melakukan perbuatan syirik, menyembah kepada Lata, Uzza dan yang semisalnya. Baik. Demikian pula yang ketiga,
Ya, mereka ini sebagian nama-nama mereka juga pakai apa? Nama Abdullah. Abdullah artinya apa? Hamba Allah. Namanya doang. Tapi nyembahnya kepada Uzza, Manah, Hubal, dan lain sebagainya. Nah, baik. Kemudian yang keempat, dalam perang Badar, Abu Jahal itu juga doa. Minta tolongnya sama Allah. Ya, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Jahal ya, dia doa ketika perang Badar. Allahumma in kana hadza huwal haq min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama aw i'tina bi'adzabin alim. Ya Allah, seandainya jika memang yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah kebenaran yang datang darimu, maka turunkanlah kepada kami, hujanilah kami dengan apa? Batu dari langit atau datangkan kepada kami siksa. Ya, ini doa dia. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam musnadnya, ya, ketika menjelang peperangan, Abu Jahal doa, Allahumma aqta'una lirrahim wa atana bima aqta'ana lirrahim wa atana bima la na'rifu fa aihinhul ghadah. Ya Allah, Muhammad ini telah membuat kami memutuskan silaturahim dan mendatangi kami dengan hal yang tidak pernah kami ketahui, ya, maka hancurkanlah dia besok ketika perang Badar. Maka Allah kabulkan bahwa Abu Jahal sendiri yang mati. Karena dia yang memutus silaturahim dan dia yang membawa ajaran yang tidak murni. Dia sendiri yang melakukan perbuatan apa? Syirik. Ya, perbuatan syirik yang telah merubah ajarannya Nabi Ibrahim. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Ada yang ditanyakan? Silakan. Pakai mic boleh. Jadi pendapat bahwa waktu itu adalah masa kekosongan itu enggak tepat. Tidak tepat. Tidak tepat. Soalnya sudah ada ajarannya siapa? Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan itu sudah berturut-turut. Yang ini di kita kan soal ayah Rasul yang oh iya. Ya, itu yang di antara orang-orang kita perbedaannya di situ. Yang kedua, sebegitu hebatkah Amru bin Luhai ini, seseorang yang merubah seperti itu profil seperti apa tuh Ustaz? Ya, beliau pemimpin waktu itu Pak. Pemimpin Khuza'ah. Ya kalau kita gubernur atau mungkin presiden Mekah waktu itu. Jadi dia yang punya kekuasaan saat itu. Dia datang untuk kunjungan internasional, kemudian pulang bawalah oleh. Itu sugih juga tuh. Ya. Pemimpin kaya, tukang bagi-bagi atau gimana tuh Ustaz? Pemimpin aja itu Pak. Setahu anak itu pemimpin kota Mekah saat itu. Ya, dia yang menetapkan memerintah saat itu dan dia tadi memerintahkan manusia untuk nyembah kepada Tuhan tadi. Nah, jadi hati-hati dengan pemimpin ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di sini nanya Ustaz. Tadi kan dijelaskan kalau percaya sama Allah saja itu tidak cukup Ustaz. Seperti pemahamannya kaum Quraisy. Tapi kan mereka jelas Ustaz, mereka itu enggak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka jelas kafirnya gitu Ustaz ya. Terus bagaimana Ustaz ya? Hukum keislamannya itu yang mereka ini Islam Ustaz, tetapi datang ke gunung-gunung atau ke tempat-tempat keramat gitu Ustaz, apakah mereka itu masih disebut Islam apa gimana ya Ustaz ya? Tetapi mereka pulang masih sholat gitu Ustaz. Kalau kafir Quraisy kan enggak sholat gitu Ustaz. Gitu. Ya, syukran jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya. Seorang muslim yang bersyahadat la ilaha illallah namun dan dia beriman kepada rukun iman yang 6 ya seterusnya, namun masih melakukan praktek-praktek kesyirikan. Apakah keislamannya masih benar atau tidak gitu? Jurang juga nih Pak.
Ya kita tugas kita menyampaikan saja bahwa itu perbuatan apa? Kesyirikan, ya jangan Anda lakukan, itu bahaya yang bisa kalau Anda tidak bertaubat bisa menjerumuskan Anda kepada kesyirikan besar dan nanti bisa meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Tugas kita tidak memvonis Anda masih muslim atau tidak, lalu mengkafir-kafirkan, tidak. Wahabi tidak mudah mengkafir-kafirkan, ya, Bib, ya. Nah, jadi gitu. Ya, jadi tidak boleh kita memvonis gitu. Cuman kita menjelaskan hukum saja bahwa ini perbuatan syirik, ini perbuatan ini kita hindarkan. Kalau kita melihat saudara kita, teman kita, atau tetangga kita melakukan hal itu, tugas kita cukup menyampaikan. Ya, mungkin ada juga sebagian mereka dalam keadaan jahil, tidak mengetahui hukumnya. Nah, ini perlu kita iqamatul hujjah, kita jelaskan lagi. Nah, begitu. Ya. Tugas kita apa? Menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Bukan untuk memastikan fulan ini atau tidak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tadi membandingkan dua itu, jangan-jangan di Quraisy itu menyembah hanya kepada selain Allah. Sedangkan yang sekarang menyembah keduanya. Atau zaman Quraisy juga gimana, Ustaz? Iya, di zaman kafir Quraisy tadi sudah disebutkan bahwa mereka nyembah Allah juga, tapi nyembah juga kepada Tuhan-Tuhannya. Enggak, tadi saya nangkepnya hanya yakin pencipta, pemelihara, pemberi rezeki, tapi tidak beribadah gitu, Ustaz. Saya pikir begitu. Jadi zaman itu doanya sebagian doa tadi yang waktu dia di kapal, doanya kepada Allah. Dan doa itu ibadah. Ya, sebagian riwayat bahkan pernah Nabi SAW doa ibadah juga. Pernah nanya kan kepada salah seorang di antara mereka, kalian nyembah berapa Tuhan? Oh, sekian Tuhan. Yang kalian sangat harapkan dikabulkannya yang mana? Yang di langit. Maksudnya siapa? Allah. Itu karena mereka disebut sebagai apa? Musyrik. Syirik. Iya, wallahu alam. Gitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Gitu yang saya tangkap dari yang kita baca. Memang tadi dari bangsa Quraisy sendiri itu ada juga masih orang-orang yang masih memegang ajarannya Nabi Ibrahim. Hanifiyah itu masih ada. Di antaranya siapa? Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah menyembah kepada apa? Itu berhala-berhala itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, beliau juga termasuk yang megang kepada Hanifiyah ini. Ajarannya siapa? Nabi Ibrahim. Ya, gitu. Nah, betul. Bisa. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya masalah makom, Ustaz. Apa arti makom? Karena kalau menurut orang Indonesia makom ini makam. Akan timbul dari kuburiun nantinya, Ustaz. Efeknya di kuburiun. Mohon penjelasan, Ustaz. Syukran. Ini definisi bahasa Arab atau definisi Indonesia? Makom, kalau dalam Al-Quran Allah berfirman apa? Maqam mahmuda, itu kan kedudukan yang terpuji, tempat yang terpuji. Ya. Dalam doa kita apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imati Muhammadanil wasilatal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta. Itu kan maqam kedudukan yang tinggi, yang terpuji. Itu. Kalau di kita Indonesia makam pemakaman kuburan gitu. Ya istilah Indonesianya mungkin. Bukan tempat bersemayam. Oh enggak tahu. Wallahu a'lam. Tanya ahli bahasa kalau itu. Tapi kuburan disebut pemakaman kan gitu. Apakah diambil dari kata makom? Enggak tahu kita. Pernah singgah makom di situ. Kalau menurut orang-orang yang ada di negeri kita ini, makom pernah singgah, tempat bersemayam. Wallahu a'lam, enggak tahu. Kalau menurut mereka. Oh gitu. Wallahu a'lam. Wallahu syukran. Afan. Ya, fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin nanya Ustaz, terkait tadi ketika kita melakukan kesyirikan kan segala kebaikan kita kan terhapus. Demikian juga kalau misalnya syirik kecil, riya, itu kan untuk amalan itu aja yang terhapus. Nah gimana kalau kasusnya ada dua, Ustaz? Kalau misalnya dia sebenarnya itu kondisinya jahil atau tidak tahu, apakah itu termasuk juga amal itu dihapus atau tidak? Yang kedua, ketika dia tobat, apakah
kebaikan-kebaikan itu kembali kepada dihitung lagi sebagai kebaikan atau ya udah mulai dari titik nol lagi seperti itu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang terakhir tadi, apakah ketika orang melakukan perbuatan syirik, ya berarti kan amal solehnya terhapus. Lalu kalau dia tobat, apakah balik lagi itu yang terhapus? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Rasulullah bersabda, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalahu. Orang yang bertaubat dari suatu dosa seperti orang yang tidak punya apa? Dosa. Apakah kembali lagi? Wallahu a'lam. Nah. Yang tadi apa yang pertama tadi? Nah, orang yang jahil, orang yang tidak tahu hukumnya, ya dia melakukan perbuatan kesyirikan, tapi dia nggak tahu hukumnya sama sekali, nggak tahu kalau itu syirik. Taunya cuma ngikut-ngikut doang, ya, dan betul-betul nggak tahu hukumnya. Ya semoga Allah ampuni kesalahan dia. Itu ma'dzur. Ya, dalam Islam ada al-uzru bil jahli, ada uzur dispensasi bagi orang yang tidak tahu hukumnya. Nah, Ana mau nanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz mau nanya nih terkait dengan tadi kaidah kedua. Kaidahnya cuma satu. Oh. Yang kedua belum? Yang kedua belum Ustaz. Ya udah deh. Dulu besok. Ustaz. Ustaz Muhammad nanti. Ustaz, tapi mungkin kalau sebelum kaidah kedua, ini mungkin tengah terjadi di kondisi sekarang nih Ustaz, tentang kondisi ekonomi, indeks ekonomi ini Ustaz. Nah, di tengah sulitnya kondisi ekonomi, seringkali kan kita tergoda melakukan cara yang nggak syar'i Ustaz. Menggantungkan nasib, apalagi kalau misalkan masih karyawan, sepenuhnya tuh pada kantor ataupun bos gitu Ustaz di kantor. Nah, mau minta nasihatnya Ustaz, gimana cara praktis kita agar tauhid rububiyah kita terkait dengan keyakinan Allah itu pemberi rizki, benar-benar kuat gitu Ustaz di mental kita, jadi kita nggak menghambakan diri kita pada manusia saat butuh bantuan gitu Ustaz. Gimana tuh Ustaz nasihatnya? Karena kan ini kejadian sehari-hari biasanya Ustaz. Gitu ya. Baik. Rizki Allah Subhanahu wa taala telah mengaturnya untuk kita semuanya. Dan tadi kita harus yakin bahwa innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu ar-razzaq yang selalu memberikan rezeki kepada hambanya. Dan Nabi SAW pernah menyatakan seseorang tidak akan meninggal sampai rezekinya sempurna. Kalau kita masih hidup, bangun, melek, masih bisa nyium gorengan, berarti masih hidup, masih ada rezeki. Ya, tinggal Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk fa'ajmilu fit talab. Hendaknya kalian ya bagus dalam mencari rezeki tersebut. Dan jangan mengambil dengan cara yang haram. Insya Allah. Demikian saja. Gitu. Nah, harus keyakinan, ya Allah pasti ngasih rezeki, iya. Ya, tinggal kita usaha. Sesuai kemampuan kita. Nah. Ya. Ya, Allah yang memberikan rezeki. Yang orang lain itu perantaranya. Nah. Karena Allah sudah memberi dalam Al-Quran hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Masya Allah, itu mantap itu. Cukuplah kami ya Allah sebagai penolong bagi kita. Ya, sebaik-baik penolong dan pemberi perlindungan. Masya Allah. Yes. Mantap Pak. Iya. Ya kalau kita mau pengen mantap akidah kita, memang kita harus belajar tauhid yang benar. Nama-nama Allah itu kita kenal, sifat-sifat Allah kita kenal betul-betul baru yakin. Ya, dahulu para sahabat juga demikian. Iman mereka kuat karena mereka yakin, keyakinan kuat tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika perang-perang yang besar itu mereka diblokade, mereka diancam-ancam, mereka mengatakan apa? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak akan menimpa kita kecuali yang Allah tetapkan sudah. Nabi SAW pernah mengatakan seandainya manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita, maka tidak akan sampai manfaat itu kecuali yang Allah
telah tetapkan. Demikian pula kalau ada manusia berkumpul untuk menyerang kita, maka serangan mereka nggak bakal kena kita kecuali yang telah Allah takdirkan sudah. Makanya wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kalian kepada Allah jika kalian memang betul-betul beriman. Jam 5 kurang 5. Nah, betul. Silakan. Ustadz izin bertanya, apakah perbuatan ini tuh termasuk tatoyur, Ustadz? Jadi saya diajarkan sama guru saya tuh kalau misalnya dihadapkan sama dua perkara misalnya, apakah saya misalnya nih nikah tahun ini atau tahun depan gitu. Tapi dia minta jawaban tuh sama Al-Quran. Minta jawabannya kayak dia buka Al-Quran halaman random gitu. Terus kirim Fatihah ke 7 syekh, misalnya ke Syekh Syarif, Syekh Hasan, atau 7 lain lah. Habis itu dia disuruh buka 7 lembar dari Al-Qur'annya. Katanya jawabannya di situ. Apakah itu termasuk tatoyur atau bukan, Ustaz? Khurafat. Itu kayak mungkin. Keyakinan yang nggak benar itu. Nebak-nebak dari mana. Iya, nggak usah nikah sama dia, Tom. Cari yang lain, yang benar, sunnah. Yang benar. Dari mana dia dapat seperti itu? Amalan itu dari mana dia? Dari gurunya. Gurunya siapa? Dari gurunya juga. Gurunya ke gurunya. Iya, nggak ada. Sunnahnya nggak ada, kemudian amalannya dari mana kita nggak tahu. Lebih dekat kepada perdukunan, ya kan? Walaupun ada ilmu hitam, ada ilmu putih, ilmu merah di tengah, enggak. Kalau hitam biasanya kelenek-kelenek, putih itu biasanya apa? Kayak gitu tuh. Pakainya ayat-ayat Quran, dihitung gini-gini. Kalau di Jawa itu ada primbon Jawa, ngitung-ngitung harinya yang tepat kapan, tahun sekarang atau besok. Terus harinya apa, tanggalnya apa, itu dari mana? Enggak ada, itu khurafat semuanya. Nah, udah cari yang lain, akhwat banyak insya Allah. Nah, silakan Pak tadi, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bukunya masih banyak, nggak mau ditanya Ustadz. Oh iya betul, Afan. Oh iya betul, ini buku masih banyak. Yang akidah tinggal 1, yang nikah 4. 4 Pak. 4. Taib. Pertanyaan dari saya aja ya. Taib. Sebutkan apa? Sebutkan sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim yang masih ada di bangsa Quraisy. Tawaf. Oh antum, Masya Allah. Fadal. Saya minta ditanya Ustadz. Oh ya boleh, bagus. Tawaf. Sa'i, Sa'i. Korban. Apa? Kurban. Berkorban, nyembelih maksudnya. Udah Ustadz. 3. Ini bukunya 4. Atu aja Ustadz. Hah? Oh bukunya. Yang mana nih? Nikah atau akidah? Akidah. Oh ya udah. Barakallahu fiik, Pak. Baik, berikutnya, pertanyaan berikutnya. Ini pokoknya jawab kedapat aja ya. Baca nggak baca, ambil aja. Baik. Sebutkan dalil bahwa orang kafir Quraisy itu meyakini bahwa Allah itu adalah pencipta alam semesta. Surat Yunus ayat berapa, Pak? Bacanya gimana, Pak? Ya, nggak apa-apa, Pak. Baca lagi nggak apa-apa. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza arafta anallaha wala. Oh, bukan. Ya? Bukan itu, Pak. Oh, bukan. Yunus ayat berapa tadi? 31. Nah, itu kaidah qawaid arba halaman berapa kalau itu baca. Kalau ini. Kalau Yunus yang mana, Pak? Tadi kaidah pertama tadi. Qul. Oh, ini dia. Anta lama ini. Bukan. Yang gambar ini, Pak, yang Al-Qur'annya. Qul may yarzuqukum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Minas samawati, minas sama'i wal ardi, ya.
wal ardi wal absara wa man yukhrijul hayya minal matini minal mayyiti wal yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amro fasayaquluna Allahu wa qul afala tattaqun. Masya Allah, barakallahu fiik Pak. Silakan Pak. Kecil loh. Tulisannya kecil, Masya Allah. Nanti Bapak kalau udah Syawal atau Dzulqa'dah, nanti Senin sama Kamis ke sini Bapak, ada belajar tahsin. Nah, berikutnya, sebutkan 3 berhala terbesar Quraisy. Nah, betul. Dan apa itu? Bentuknya apa? 3 berhala Quraisy. Yang pertama Al-Lata. Apa itu Pak? Lata itu apa? Wali orang soleh yang dikultuskan. Disembah kuburannya. Naam. Yang kedua Uzza, pohon keramat. Pohon keramat, ya. Yang ketiga Mana, rumah yang ada berhala. Ya. Yang keempat Hubal, patung. Patung itu. Nah, berikutnya barakallahu fiik. Ya, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Kemudian apa ya? Bingung saya. Baik. Sebutkan nama orang yang pertama kali merusak ajaran Nabi Ibrahim. Ya, Pak. Antum udah dapat jadi belum? Belum. Betul, Pak. Bapak, ya. Namanya siapa? Amar siapa? Amar banyak di sini, Pak. Amar. Iya, betul, Pak. Barakallahu fiik. Baik, antum tadi yang angkat. Anak kasih pertanyaan 1. Barakallahu fiik, Pak. Sebutkan lagi ya. Nasab Nabi Muhammad apa? Bajangan ya. Yaudah, inti kajian ini apa deh? Gitu. Padahal, kaidahnya apa itu? Inti dari pembahasan kajian pada sore hari ini adalah bahwasannya orang-orang kafir Quraisy itu yang diperangi oleh Rasulullah, mereka tetap meyakini bahwasannya Allah merupakan sang pencipta. Akan tetapi pengakuan terhadap hal tersebut itu tidak cukup. Harus dibarengi dengan peniadaan terhadap Tuhan-Tuhan yang lain. Ya, artinya kalau orang meyakini Allah sebagai Tuhan saja, ya, Allah sebagai apa? Pencipta dia, memberikan rezeki kepada dia, tapi dia masih nyembah kepada selain Allah, maka ini tidak bisa dikatakan dia sebagai seorang apa? Muslim. Jadi nggak cukup dengan meyakini Allah sebagai pencipta alam semesta saja, tapi dia harus meyakini bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang berat disembah. Makanya kalau orang masuk Islam itu ngapain? Syahadat dulu. La ilaha illallah. Gitu. Barakallahu fiik. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi itulah kaidah pertama. Insya Allah berikutnya nanti akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Khalid Syar'i Hafizahullah Ta'ala. Ya. Jadi sebenarnya tadi tauhid rububiyah itu yastalzimut tauhid al-uluhiyah. Mestinya dia akan memberikan konsekuensi. Orang kalau paham tauhid rububiyah mestinya dia nyembahnya hanya kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran banyak tentang hal ini. Allah berfirman, Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah, Tuhan kalian, yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allah yang telah menciptakan, Allah jadikan bumi sebagai apa? Hamparan, kalian bisa di situ, hidup di situ dengan nikmat. Allah menurunkan air hujan sehingga turun di situ apa? Tumbuh-tumbuhan, ya, buah-buahan kita bisa makan dengan nikmat. Lalu Allah akhiri dengan apa? Maka jangan kalian menjadikan Tuhan-Tuhan lain sebagai saingan bagi siapa? Allah. Kalau kalian tahu hal itu,
Mestinya kalian bertauhid aja kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan tuhan-tuhan lain selain Allah. Semoga sedikit bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyakitkan atau candaan yang berlebihan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ya. Wabillahi taufik wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.